Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan tentunya semangat untuk belajar lagi. Walaupun saat ini kita terpisah oleh ruang dan waktu, tetapi kegiatan belajar harus tetap berlanjut ya. Dan juga jaga kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M dari pemerintah ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan harapan semoga kita terhindar dari virus corona dan juga kita sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Sebelumnya, jangan lupa mengisi daftar hadir ya di kolom komentar dengan format nama, nomor induk, dan kata hadir. Absen ini hanya berlaku 1x24 jam dihitung dari video ini diunggah. Bagi yang tidak mengisi daftar hadir ini, saya anggap tidak mengikuti pertemuan kali ini. Jadi, jangan sampai lupa ya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Yang pertama-tama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. Dari tujuan tersebut, adapun kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sedangkan indikator pencapaiannya yaitu 3.2.1 menjelaskan berbagai sifat hitung yang melibatkan bilangan bulat. 3.2.2 melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. 3.2.3 melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Saya ulangi sekali lagi ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Apabila digambarkan pada garis bilangan akan seperti ini. Bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan positif berada di sebelah kanan bilangan nol, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan negatif berada di sebelah kiri bilangan nol, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan nol berada di tengah-tengah bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan nol ini bersifat netral, dia bukan negatif ataupun positif. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Saya akan menjelaskan satu persatu bilangan-bilangan ini. 1. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Itu tadi adalah macam-macam bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu operasi pada bilangan bulat. Di dalam operasi pada bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama, yang akan saya bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Yang ketiga, negatif A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Yang keempat, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Perhatikan contoh berikut agar teman-teman lebih paham. Yang pertama, 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 7. Kita hitung seperti biasa, hasilnya 15. Yang kedua, 9 dikurangi 4 sama dengan 9 ditambah negatif 4. Tanda positif dan negatif ini bertemu yang menghasilkan negatif. Jadi, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Yang ketiga yaitu negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif dalam kurung 3 ditambah 6. Kita kerjakan yang di dalam kurung dahulu, yaitu 3 ditambah 6, 9. Terus kita tambahkan negatif, hasilnya negatif 9. Yang keempat yaitu 9 dikurangi negatif 8. Tanda negatif di sini bertemu yang akan menghasilkan positif, yaitu 9 ditambah 8 sama dengan 17. Selanjutnya yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang-ulang. Contohnya 3 dikali 6 bisa dikerjakan dengan cara menulis penjumlahan 3 sebanyak 6 kali atau menulis penjumlahan 6 sebanyak 3 kali. Seperti yang ada di sini. Yang berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. A dikali negatif B hasilnya akan negatif AB. Negatif A dikali B hasilnya adalah perkalian negatif A kali B. Negatif A dikali negatif B hasilnya positif perkalian A dan B. Seperti yang ada di contoh, 8 dikali 6 sama dengan 48. 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28. Sama seperti tadi, tanda positif bertemu negatif akan menghasilkan negatif. Yang ketiga yaitu negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Di sini tanda negatif bertemu negatif akan menghasilkan positif. Yang selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian adalah kebalikan atau inversnya dari perkalian. Yang berlaku A dibagi B sama dengan A per B. A dibagi negatif B sama dengan negatif A per B. Negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B. Negatif A dibagi negatif B sama dengan positif A per B. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran tempat yang berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A
maupun A dikali B sama dengan B dikali A. Di sini hanya berlaku pada sifat operasi penjumlahan dan perkalian saja. Contohnya, 3 ditambah 2 hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3. 4 dikali 6 hasilnya akan sama dengan 6 dikali 4. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan dengan catatan yang berada di dalam ruang harus dikerjakan dahulu. Yang berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contohnya 4 ditambah 3 ditambah dalam kurung 3 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 6. Yang ketiga yaitu distributif atau terhadap penyebaran. Contohnya, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Di sini yang disebar adalah yang A. A akan dimasukkan ke dalam B dan di dalam C. Contohnya, 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, itu tadi penjelasan singkat materi untuk hari ini dari saya. Agar kalian lebih paham, silakan teman-teman kerjakan latihan soal yang ada di link yang sudah saya cantumkan dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.